Perkenalkan, nama saya Muhammad Zanobia dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan tiga digit NIM terakhir 030. Nah, terima kasih atas waktu yang ataupun kesempatan yang diberikan. Jadi, pada presentasi kali ini saya akan membahas salah satu komponen yang sangat krusial namun sering kali bekerja di balik layar dalam ekosistem sistem tanaman atau embedded system. Yang mana topik kita kali ini adalah digital to analog converter atau yang lebih sering kita kenal dengan singkatan DAC. Nah, jadi di era modern ini kita dikelilingi oleh teknologi digital, smartphone, komputer, hingga perangkat IoT, semua memproses data dalam bentuk biner, yaitu deretan angka 1 dan 0. Nah, suara yang kita dengar, perubahan suhu, gerakan mekanis, semuanya adalah sinyal kontinu. Oleh karena itu, tanpa adanya sebuah jembatan yang mampu menerjemahkan bahasa komputasi biner menjadi fenomena fisik, maka secanggih apapun prosesor yang kita miliki, ia tidak akan pernah bisa berinteraksi dengan dunia luar. Nah, jadi disinilah DAC memainkan peran vitalnya. Jadi, mari kita bedah bagaimana komponen ini bekerja. Next, apa itu DAC? Nah, kita masuk ke pengertiannya. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan digital to analog converter? Nah, secara teknisnya, DAC ini adalah sebuah sirkuit atau sistem elektronika yang memiliki fungsi spesifik, yaitu mengubah data diskrit atau kode biner menjadi sinyal kontinu berupa tegangan atau arus listrik analog. Nah, jika kita melihat diagram blok sederhana dari sebuah DAC, di sisi input kita akan melihat n bit jalur digital paralel. Input ini tuh akan merepresentasikan sebuah nilai numerik digital. Nah, di sisi outputnya, DAC ini akan menghasilkan satu nilai amplitudo analog yang proporsional dengan nilai numerik input tersebut. Nah, mengapa kita menyebutnya mengubah biner menjadi kontinu? Karena dalam dunia digital perubahan nilai itu tuh terjadi secara bertahap atau step by step dari 0 langsung lompat ke 1. Tidak ada nilai 0,5 dalam bit biner murni, teman-teman. Jadi sedangkan untuk nilai analognya itu berbentuk gelombang murni yang memiliki nilai tak terbatas di antara dua titik. Nah, untuk analogi sederhananya tuh, bayangin komputer tuh kayak sebagai seorang penulis lah, yang mana cuma bisa nulis dalam bahasa angka. Sementara itu, speaker atau motor listrik di dunia nyata adalah orang yang hanya mengerti bahasa isyarat gerakan gitu. Nah, DAC ini nih bertindak sebagai penerjemah real time yang membaca angka tersebut dan mengubahnya menjadi gerakan tangan yang halus tanpa penerjemah ini, teman-teman. Yang mana komunikasi itu akan lumpuh total. Nah, pentingnya DAC di embedded system. Nah, sekarang mari kita mempersempit fokus kita tuh ke dalam domain embedded system atau sistem di embedded systemnya aja. Jadi, mengapa mikrokontroller modern seperti keluarga ARM, ESP32 atau STM32 itu seringkali menyertakan modul DAC internal di dalam chip mereka? Jadi sebenarnya ada tiga alasan, teman-teman. Kenapa DAC itu tidak tergantikan? Pertama, MCU interface atau antarmuka perangkat, mikrokontroller atau antarmuka perangkat. Nah, mikrokontroller atau otak digital, namun sebagian besar perangkat periferal di industri seperti kartu pneumatik, penguat daya atau amplifier, hingga alat medis membutuhkan tegangan analog yang bervariasi untuk mengontrol operasinya. Nah, DAC ini memungkinkan mikrokontroller untuk mengirimkan instruksi kendali yang presisi ke perangkat-perangkat analog tersebut. Perangkat-perangkat analog eksternal tersebut. Nah, kedua, real world interaction. Kita tuh sering banget lah melihat sistem kendali motor seperti pada drone atau langkah robotik. Nah, untuk mengatur kecepatan motor secara halus, kita tuh tidak bisa hanya memberikan sinyal on dan off secara kasar. Kita tuh membutuhkan perubahan tegangan yang linear dan mulus agar pergerakan robot tuh nggak patah-patah, teman-teman. Nah, disinilah DAC bekerja untuk menghasilkan tegangan pada tersebut. Nah, untuk alasan ketiganya, signal synthesis atau dari sinyal. Nah, dalam dunia instrumentasi dan telekomunikasi, kita tuh sering banget membutuhkan gelombang spesifik seperti gelombang sinus untuk transmisi radio atau gelombang gigi gergaji untuk modulasi radar. Nah, mikrokontroller itu tidak bisa membuat gelombang ini tuh secara langsung dari pin digitalnya, teman-teman. Dengan memanfaatkan DH-nya ini, barulah bisa dipadukan dengan algoritma matematika, baru mikrokontroller itu dapat mensintesis atau membuat bentuk gelombang kompleks apapun secara presisi melalui perangkat lunak. Nah, next, konsep operasional dasar. Nah, untuk memahami bagaimana proses konversi ini terjadi tanpa kehilangan informasi, kita tuh harus memahami tiga konsep operasional dasar dalam DAC, teman-teman, yaitu ada quantization, ada sampling rate, dan ada juga recursion filter. Nah, konsep pertama tuh adalah quantization atau kuantisasi.
Ini itu adalah proses pemetaan yang mana karena input digital bersifat terbatas, misalnya tuh hanya ada opsi dari 0 sampai 255 pada 8 bit. DAC ini haruslah memetakan setiap angka biner tersebut ke satu level tegangan analog terdekat yang sudah ditentukan. Nah, proses ini menciptakan efek samping yang disebutkan quantization error atau error bawaan karena pembulatan nilai digital ke analog. Nah, konsep kedua itu adalah sampling rate atau frekuensi cuplikan. Jadi sinyal analog itu tidak diproduksi secara instan selamanya. DAC itu tuh mengubah data digital menjadi analog pada interval waktu tertentu yang sangat cepat. Jadi seberapa sering DAC memperoleh nilai outputnya dalam satu detik dinamakan sampling rate yang diukur dalam satuan hertz. Berdasarkan teorema Nyquist, untuk menghasilkan sinyal analog yang akurat, kecepatan sampling digital ini minimal harus 2 kali lipat lah dari frekuensi tertinggi via analog yang ingin kita buat. Yang mana konsep ketiganya itu adalah reconstruction filter. Jadi sinyal yang keluar langsung dari pin output DAC sebenarnya itu belum berupa gelombang mulus teman-teman, melainkan masih berupa anak tangga gitu. Nah, anak tangga ini yang tajam dan akibat transisi digital. Nah, untuk menghilangkan sudut-sudut tajam ini yang sebenarnya merupakan noise frekuensi tinggi, kita membutuhkan rangkaian low pass filter eksternal. Filter inilah yang menghaluskan anak tangga tersebut menjadi gelombang analog yang murni dan semu. Nah, nah, kita lanjut dulu maksudnya. Kita lanjut ke resolusi DAC atau OC presisi. Nah, parameter tepat yang dalam memilih DAC itu ada resolusi teman-teman yang dinyatakan dalam satuan bit, yang mana resolusi ini menentukan seberapa halus anak tangga tegangan yang dihasilkan. Nah, sederhananya jumlah level output itu adalah 2 pangkat n. Jadi jika kita membutuhkan DAC 8 bit, kita hanya punya 256 level. Nah, untuk kontrol industri standar, kita tuh biasanya memakai 12 bit dengan 4096 level. Sedangkan untuk audio kualitas tinggi, kita tuh butuh 16 bit atau lebih. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi bitnya, semakin mulus juga sinyal analognya, dan semakin kecil juga error kuantisasinya. Next, LSB dan step size. Jadi ini matematikanya dalam DAC. Nah, lanjutan dari resolusi itu adalah konsep LSB atau step size. Ini tuh adalah nilai tegangan terkecil yang diubah oleh DAC. Nah, rumusnya itu sederhana. Tegangan referensi dibagi dengan total resolusi atau Vref dibagi 2 pangkat N. 2 pangkat N dari seperti yang saya sebutkan teman-teman. Jadi, sebagai contoh nih, jika kita punya sistem 5 volt dengan resolusi 8 bit, maka lompatan terkecil tegangannya ada 19,5 mV. Sebagai engineer, angka ini tuh krusial karena memberitahu kita tuh batas sensitivity sistemnya. Nah, jadi jika kalian tuh butuh akurasi di bawah 10 mV, maka DAC 8 bit itu dipastikan tidak akan cukup. Next, tegangan referensi. Nah, jadi tegangan referensi itu adalah jangkar atau standar absolut bagi DAC, standar absolut bagi DAC. Jadi output analog maksimal itu tidak akan pernah melebihi nilai Vref-nya ini. Nah, jadi ada dua hal yang wajib dijaga, yaitu stabilitas dan akurasi. Yang mana jika tegangan referensi Anda berfluktuasi atau noise, maka output DAC itu juga akan berantakan meskipun resolusi bit kalian itu sangat tinggi teman-teman. Nah, itulah mengapa dalam sirkuit profesional kita tuh selalu menggunakan IC voltage reference khusus, bukan sekedar mengambil dari power supply jalur utama. Nah, ini dia. Output tegangan sama dengan, nah, ini dia rumusnya. Jadi next saja. Arsitektur satu yaitu Wagner resistor. Nah, bagaimana cara kerja di dalam chip? Jadi arsitektur pertama itu adalah Wagner resistor yang akan kita bahas. Prinsip itu menggunakan op-amp untuk menjumlahkan arus dari jaringan resistor yang nilai berbanding terbalik dengan bobot binernya atau MSB ke LSB. Jadi metode itu simpel secara teori tapi sulit untuk diproduksi dan resolusinya tinggi. Kenapa? Karena sangat sulit membuat ribuan resistor dengan nilai yang sangat berbeda jauh namun dengan presisi yang identik di dalam sebuah microchip teman-teman. Next, ada R to R ladder. R to R ini jadi R resistor dan resistor. Nah, solusi dari masalah tadi itu adalah arsitektur arsitektur R to R ladder teman-teman. Ini itu merupakan
standar yang digunakan hampir di seluruh IC DAC modern, teman-teman. Keunggulannya apa? Keunggulannya itu kita tuh hanya butuh dua nilai resistor aja, yaitu R dan 2R. Nah, karena hanya butuh dua nilai identik, proses manufaktur itu jadi lebih mudah, teman-teman. Udahlah mudah, murah, dan sangat akurat, bahkan untuk resolusi 16 bit sekalipun. Nah, inilah sirkuit yang memungkinkan perangkat digital kita tuh bisa menghasilkan suara atau gerakan yang sangat halus. Next, mekanisme kerja DAC. Nah, mekanisme kerja DAC ini kalau step by stepnya, itu tuh ada 4 tahap. Yang pertama tuh ada input digital. Jadi MCU itu bakal mengirimkan kode biner, misal tuh lewat protokol SPI atau I2C, lalu masuk ke switching, yang mana logika internal mengaktifkan saklar transistor sesuai kode biner tersebut. Next ke summing, jadi arus dari jaringan resistor tuh dijumlahkan oleh op-amp menjadi tegangan kasar. Nah, dan terakhir itu tuh ada filtering, yang mana sinyal kasar tadi dilewatkan ke low pass filter untuk membuang noise transisi digital, menghasilkan sinyal analog yang murni. Kita next aplikasinya di dunia nyata. Nah, untuk implementasi DAC itu ada di mana-mana, teman-teman. Itu ada di audio, motor kontrol, video, dan juga telekomunikasi. Mungkin kita ambil satu contoh aja. Misal di audio itu mengubah file MP3 menjadi suara di earphone yang bisa kita dengar, teman-teman. Dan bisa teman-teman baca lagi. Ini contohnya apa aja. Nah, ringkasan dan kesimpulan. Nah, sebagai penutup, ada tiga poin utama yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, DAC itu adalah jembatan vital yang memungkinkan dunia digital memanipulasi realitas fisik. Nah, untuk yang kedua, kualitas output itu sangat bergantung pada resolusi bit dan kestabilan tegangan referensi. Dan yang terakhir, pemilihan arsitektur seperti R2R adalah kunci efisiensi dalam desain sistem tertanam modern. Nah, jadi, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan lanjut ke proses praktikum saya. Jadi itu pada program bisa dilihat bahwa dari device sudah ditentukan bahwa LED itu ada pin 2, ADC itu ada pin 34. Nah, ini untuk serial bikinnya kami menggunakan 115.200 delay 1 detik. Sini kita juga menggunakan fungsi if, else yang mana if-nya itu tuh jika ESP Arduino versi itu lebih dari versi 3.0.0, LED attach pin segala macamnya sesuai, maka dia akan memenuhi kondisi. Dan juga kita menggunakan void loop yang mana sini ada rumus, ada integer DC-nya, mana analog rate itu membaca ADC pin, sedangkan digit PWM itu ada seperti yang tertera, dan juga untuk float brightness persennya ada rumusnya, itu PWM dibagi 255 dikali 100. Terus kita menggunakan fungsi float juga, ini kan kita bisa sebutkan. Nah, mungkin kita langsung saja ke praktikumnya. Yang di sini tuh kita menggunakan potensium untuk mengatur kecerahannya, mana itu bisa diturunkan maka persennya juga akan kurang. Nah, saat dinaikkan pun dia juga akan naik gitu. Nah, itu dan juga ini pada praktikum selanjutnya, yang mana ini uh, beberapa itu kita akan menggunakan servo yang dikendalikan oleh potensio, dan juga kita disini menggunakan FCDI untuk bentuk komunikasinya. Nah, di sini ada pembacaan angelnya, mana pot ada angel juga. Lalu di saat potensi diputar nih, nah maka si servonya juga akan ikut memutar itu. Nah, nah di sini juga kita menggunakan oscilloscope untuk membaca dari sinyal yang dihasilkan. Tuh, di saat dibuka, di saat diperbesar maka sinyal akan melebar, sedangkan di saat dikecilkan dia akan mengecil juga. Terus kita next. Ini untuk projectnya, itu project itu sih. Di sini ada perbedaannya, ini di sini adalah dengan program yang tadi. Pertama adalah di sini menggunakan define screen width serta screen height-nya, yang mana kita akan menggunakan OLED, yang mana mungkin tidak jauh berbeda, yang mana hanya saja menampilkan displaynya itu ada ADC, PWM serta brightness-nya nih.
ya. Nah, ini OLED-nya. Jadi muncul di OLED mengenai persenannya gitu. Mungkin sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.